Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sanroza, A822-70017 dari teori 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu atma. Jadi topik yang kita bahas pertama adalah apa itu atma. Atma kepanjangan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pengertian atma. Atma merupakan singkatan dari absorption, distribution, metabolism, excretion, dan toksikologi suatu obat. Atau dengan kata lain, atma adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas atau toksisitas suatu obat baik secara in vivo ataupun in vitro. Absorpsi adalah agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu. Biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu, biasanya melalui permukaan lendir atau mukus seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus sampai sebelum diambil oleh sel target. Faktor-faktor seperti kelarutan senyawa yang buruk, waktu pengosongan lambung, waktu transit usus, ketidakstabilan kimia pada dalam lambung, dan ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus semuanya dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap. Setelah pemberian oral, penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena. Inhalasi, rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian suatu senyawa. Yang kedua adalah distribusi senyawa. Senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda setelah masuk ke siklus sistemik, baik dengan injeksi intravaskular atau dengan penyerapan berbagai siklus ekstraseluler. Obat mengalami berbagai proses distribusi yang cenderung menurunkan konsentrasi plasma. Jadi distribusi adalah transfer obat yang dapat dikembalikan antara suatu kompartemen ke kompartemen lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah kecepatan aliran darah, reologi, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan proteum serum pembentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami seperti penghalang darah otak. Metabolisme senyawa obat mulai dipecah segera setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redox, disebut enzim sitokrom P450. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Ketika metabolit inert secara farmakologis, metabolisme menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk dan ini biasanya mengurangi efek obat pada tubuh. Metabolit mungkin juga aktif secara farmakologis, kadang-kadang lebih dari obat induk. Yang terakhir adalah ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal, urin, atau di dalam fases. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat tasing dapat mempengaruhi metabolisme. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Ginjal adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produksi ekskresi melalui urin. Ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses di mana di hati dan melewati usus sampai produk akhir diekskresikan bersama dengan atau feses atau tinja. Metode ekskresi utama terakhir adalah melalui paru-paru, misalnya untuk gas anetasi. Sekian presentasi atau pembelajaran yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.